Suara percikan seperti aliran air dipancarkan saat ruang menjadi sangat terdistorsi. Saat suara ini menyebar, riak seluruh ruang juga menjadi semakin kuat. Melihat segel energi yang semakin samar di bawah riak, mata orang-orang yang tak terhitung jumlahnya di luar lautan tulang tiba-tiba tampak merah padam. Bahkan napas mereka menjadi jauh lebih kasar. Mereka perlahan-lahan menggunakan lebih banyak kekuatan pada tangan mereka yang memegang senjata mereka. Mata Xiaoyan menyipit saat dia melihat ruang yang semakin terdistorsi. Di tengah suara percikan aneh itu, dia bisa merasakan gelombang riak energi yang sangat menakutkan. Riak semacam ini luar biasa dahsyat. Itu seperti gunung berapi yang ditekan di keraknya. Ada semacam perasaan memancar yang gila-gilaan di dalamnya. Suara aneh lain terdengar. Ruang yang terdistorsi itu tiba-tiba menjadi sunyi. Seketika terdengar suara bang yang aneh. Ruang yang terdistorsi itu benar-benar hancur berkeping-keping dengan suara dentang, tampak seperti kaca yang rapuh. Saat segel spasial itu hancur, mata dari sosok manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lautan tulang itu langsung berubah menjadi merah terang. Tenggorokan mereka mengeluarkan suara gemuruh yang rendah dan dalam. Tubuh mereka menjadi seperti belalang yang terbang saat mereka bergegas dengan eksplosif menuju tengah lautan tulang. Dibandingkan dengan orang-orang ini yang hanya menyerang ke depan, ekspresi Xiaoyan berubah ketika ruang itu pecah. Dia meraih Zian di sampingnya dan jari-jari kakinya menekan cabang pohon. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba tertarik ke belakang. Aula besar itu berwarna merah terang. Dari kejauhan, tampak seperti api yang membumbung darinya. Tampak sangat mencolok di tengah lautan tulang putih yang padat ini. Pada saat ini, banyak ahli di luar aula besar berwarna merah terang terus berdatangan. Namun, tidak ada yang memilih untuk memimpin dalam melangkah ke radius 100 meter. Saat Xiaoyan menyilangkan lengan di dada dan menunggu dengan tenang, dia tiba-tiba merasakan sepasang mata dingin sedang menatap ke arahnya. King Er, apakah dia orang yang kau katakan memiliki esensi darah iblis Phoenix? Ya. Namun, tidak disangka bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia benar-benar mencapai kelas Daozun. Adapun Xiaoyan itu, serahkan saja padaku. Terlepas dari apakah dia memiliki darah esensi Phoenix Iblis, kita akan tahu jika kita membawanya kembali untuk diperiksa. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dari Feng Jing Er. Ia melihat sekelilingnya dan ekspresi di wajahnya menjadi sedikit menarik. Ini karena ia benar-benar menemukan sejumlah wajah yang dikenalnya dari berbagai faksi besar yang datang dari segala arah. Kali ini, dia benar-benar telah memasuki sarang serigala. Tatapan mata Xiaoyan menyapu musuh-musuh dari masa lalu satu demi satu. Hatinya dipenuhi gelombang tawa getir. Tidak disangka bahwa semua orang ini akan ada di sini. Sementara Xiaoyan memperhatikan sekelompok orang ini, mereka juga menyadari pengamatannya. Banyak mata menoleh dengan cepat, ekspresi mereka berubah-ubah. Sungguh tak terduga kita masih bisa melihat bocah kecil ini di sini. Binghe Zunze dari lembah sungai es menatap Xiaoyan. Kilasan dingin yang pekat melintas di matanya. Saat itu, dia hanya bisa mundur karena takut pada klan Gu. Kalau tidak, kelompok Xiaoyan pasti sudah lama ditangkap. Saat ini, semua jenis orang telah berkumpul di sini. Jika aku memiliki kesempatan setelah memasuki reruntuhan, aku mungkin bisa menyerang. Pada saat itu, selama aku melakukannya secara diam-diam, bahkan klan Gu tidak akan bisa lagi mengamatinya. Binghe Zunje memutar cincin penyimpanan seputih salju di jarinya. Niat membunuh muncul di wajahnya. Itu benar-benar kasus musuh yang sering berpapasan. Dia benar-benar bisa bertemu bocah ini di tempat ini. Hei, tanpa perlindungan menara pil, aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang menggemparkan. Ekspresi ganas melintas di wajah kepala sekte Xuan mendalam, Zhen Tianan, saat dia bergumam pelan di dalam hatinya. Meskipun orang-orang ini bersembunyi dengan sangat baik, niat membunuh yang samar-samar masih dirasakan oleh Xiaoyan. Dia mengernyitkan alisnya sedikit dan merasa sedikit merepotkan. Dia tidak takut jika hanya salah satu dari orang-orang ini saja. Namun, jika mereka bergandengan tangan, keadaan akan menjadi sedikit merepotkan. Tidak disangka aku tanpa sadar telah menciptakan begitu banyak musuh. Xiaoyan dan Xiaoyi saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sedikit tidak berdaya.
Awalnya, dia tidak bermaksud menciptakan begitu banyak musuh. Namun, karena berbagai alasan yang berbeda, dia akhirnya menjadi musuh dengan faksi-faksi besar ini. Ini memang sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak berdaya. "Hei, Xiaoyan, kamu benar-benar di sini?" Suara lembut yang mengejutkan tiba-tiba terdengar dari jarak yang cukup dekat saat Xiaoyan merasa tidak berdaya. Xiaoyan terkejut. Ia mengangkat kepalanya hanya untuk melihat seorang wanita berpakaian merah menggunakan sepasang mata besar yang indah untuk menatapnya. Penampilan wanita cantik itu membuat Xiaoyan merasa familiar. Tang Huo-er? Pikiran Xiaoyan sedikit bergejolak dan segera mengingatnya. Alisnya langsung terangkat. Karena nona muda lembah api terbakar telah tiba, kemungkinan besar kepala lembah api terbakar, Tang Zhen, juga akan datang. Mata Xiaoyan berputar saat dia berpikir seperti itu dalam hatinya. Dia segera melihat Tang Huo-er berjubah merah yang berada di samping Xiaoyan. Orang tua itu yang penuh dengan senyuman secara mengejutkan adalah kepala lembah api terbakar, Tang Zhen. "Keke, teman muda Xiaoyan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu masih terlihat baik-baik saja seperti biasanya." Tang Zhen tertawa di depan banyak ahli di sekitarnya. Dia memimpin para ahli dari Burning Flame Valley menuju Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya dan tertawa. "Kepala lembah Tang terlalu sopan. Kamu telah menjadi lebih kuat seiring bertambahnya usia selama beberapa tahun ini kita tidak bertemu." Xiaoyan tidak meremehkan Tang Zhen saat dia buru-buru menjawab sambil tersenyum. Lembah api terbakar dapat dianggap sebagai salah satu faksi besar yang berperingkat lebih tinggi di Central Plains. Tang Zhen juga seorang ahli yang terkenal. Tindakannya tentu saja akan menarik perhatian banyak orang. Oleh karena itu, Feng Qing'er, Bing He Junze, dan yang lainnya tanpa sadar mengernyitkan alis mereka ketika mereka melihat pemandangan ini. Tidak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa Xiaoyan akan memiliki hubungan seperti itu. Dalam waktu 2 tahun yang singkat, kau tidak hanya menjadi juara Pil Gathering, tetapi bahkan telah maju ke kelas Daozun. Kecepatan yang cepat ini bahkan membuat diriku yang tua merasa malu. Tang Zhen bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan itu. Matanya menyapu Xiaoyan dan mendesah. Apa yang dia katakan adalah beberapa kata yang menyentuh hati. Ketika dia bertemu Xiaoyan untuk pertama kalinya saat itu, yang terakhir baru saja maju ke kelas Dozong. Namun, saat mereka bertemu lagi, Xiaoyan telah berhasil maju ke Daozun. Kecepatan pelatihan semacam ini memang sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Xiaoyan tidak menanggapi desahan Tang Zhen. Dia hanya tersenyum, mengganti topik pembicaraan dan tertawa. Apakah kepala lembah Tang juga datang karena peninggalan kuno kali ini? Sisa-sisa kuno cukup langka dan benda-benda yang ditinggalkan oleh seorang Dousheng elit bahkan lebih langka lagi. Karena sisa-sisa itu telah muncul, tentu saja aku harus datang dan melihatnya. Tang Zhen tertawa. Pandangannya menyapu sekelilingnya secara acak. Dengan mata tuanya yang tajam, ia tentu saja dapat mengetahui bahwa sejumlah besar faksi besar yang hadir memiliki permusuhan terhadap Xiaoyan. "Teman muda Xiaoyan, situasimu saat ini sepertinya tidak begitu baik." "Nasibku sedang buruk." Xiaoyan melambaikan tangannya dan berbicara dengan santai. "Keke, jika ada sesuatu yang kau perlukan bantuan setelah memasuki reruntuhan, kau bisa bertanya saja padaku. Saat itu, kau telah membantuku yang tua ini memurnikan pil bodhisattva api. Aku yang tua ini masih berutang budi padamu." Tang Zhen menjawab dengan lembut. Jika memang sampai tahap itu, Xiaoyan pasti akan datang dan meminta bantuanmu. Xiaoyan tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Alasan mengapa Tang Zhen bersedia membantunya menyinggung kelompok-kelompok besar yang kuat ini sebagian karena bantuan dari penyulingan pil saat itu, tetapi sebagian besar kemungkinan karena identitas Xiaoyan yang lain. Seorang guru alkemis bintang 8 dan juara pengumpulan pil. Kebuntuan semacam ini berlangsung sekitar 10 menit sebelum tanah tiba-tiba bergetar dengan cepat. Aula besar, yang tadinya kosong tanpa aktivitas apapun, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seketika, semua orang melihat pintu batu merah terang yang beratnya mencapai bertonton, tiba-tiba terbuka perlahan. Terowongan hitam gelap terungkap di baliknya. Pintu masuknya sudah dibuka.
Mata banyak orang langsung memerah saat melihat pemandangan ini. Beberapa orang tidak dapat mengendalikan diri. Mereka segera menggerakkan tubuh mereka dan muncul di luar terowongan dalam beberapa kilatan. Seketika, mereka menyerbu di tengah tawa yang keras. Lautan manusia itu langsung berubah menjadi riuh ketika mereka melihat seseorang memimpin jalan. Banyak sosok melesat cepat saat mereka menyerbu ke dalam terowongan. Melihat ke arah itu, tampaknya mereka takut harta karun di dalamnya akan direbut oleh orang lain sebelum mereka. Dibandingkan dengan kecerobohan orang-orang ini, kelompok Xiaoyan tidak melakukan tindakan apapun. Jika menerobos masuk ke sisa-sisa peninggalan Daosheng elit semudah itu memang akan seperti permainan anak-anak. Kebenarannya memang seperti yang diharapkan Xiaoyan. Tak lama setelah sejumlah orang menyerbu ke dalam terowongan hitam pekat itu tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Tanah keras itu perlahan terbelah. Setelah itu, semua orang melihat lava merah terang yang mendidih menyembur keluar dari dalam. Pada saat yang sama, dinding terowongan yang luas itu juga tiba-tiba menyemburkan banyak pilar api biru yang mengerikan. Siapapun yang menyentuh pil api biru ini akan berubah menjadi tumpukan abu bahkan sebelum mereka sempat mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Teman muda Xiaoyan, kau memiliki api surgahi. Kemungkinan besar jalur api ini tidak akan mampu menghentikan kelompokmu. Ayo bergerak. Tang Zhen tertawa setelah melihat semua orang mulai menyerbu ke aula besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api petir 9 naga yang terang melonjak keluar sebelum membungkus semua orang dari lembah api yang membara. Xiaoyan juga tersenyum saat melihat ini. Dia mengangguk sedikit dan api jantung 3000 teratai berwarna ungu coklat keluar dari dalam tubuhnya. Api itu menyapu dan menyelimuti kelompok dokter peri kecil di dalamnya. Tang Zhen di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika api jantung 3000 teratai muncul. Api petir 9 naga juga bergetar hebat. 9 naga api terlihat samar-samar di permukaan api. Mereka mengeluarkan raungan naga lembut yang mengandung sedikit rasa takut di dalamnya. Api surgahi milik si kecil ini, mengapa sekarang benar-benar berbeda dengan masa lalu? Hati Tang Zhen bergetar hebat saat melihat api ungu coklat di tubuh Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api surgahi yang dapat menyebabkan api petir 9 naga menunjukkan emosi seperti itu. Ketua Lembah Tang, Xiaoyan akan masuk lebih dulu. Xiaoyan tersenyum. Dia mengabaikan ekspresi terkejut Tang Zhen saat dia melambaikan lengan bajunya. Apinya menyeret semua orang dan melesat keluar dan menyerbu ke jalur api yang sangat panas. Orang ini, dia benar-benar menakutkan. Api ungu coklat melilit kelompok dokter peri kecil seperti seekor naga api yang angkuh, melesat keluar dari kerumunan orang-orang. Kekacauan terjadi saat mereka langsung menembus jalur api yang luar biasa panas. Setelah masuk ke jalur api, suhu di sekitarnya meningkat puluhan kali lipat. Batu-batu merah terang yang keras terbakar dan lava panas di bawahnya terus menyembur. Pecahan batu panas dalam lava memiliki kekuatan mematikan yang besar. Namun, bagi Xiaoyan, jalur api ini tidak menimbulkan kesulitan. Api jantung 3000 teratai melindungi tubuhnya, membuat lahar dan pilar api biru tidak mampu melukainya. Penggunaan api surgawi sepenuhnya terungkap di sini. Sementara banyak ahli menyerang maju dengan seluruh kekuatan mereka, menggunakan Douqi untuk melindungi diri, mereka tidak sesantai kelompok Xiaoyan. Api biru misterius itu mampu melelehkan Douqi, membuat konsumsi energi mereka jauh lebih tinggi. Berbeda dengan mereka, kelompok Xiaoyan maju dengan santai, dilindungi oleh api surgahi. Dengan bantuan api surgahi, kelompok Xiaoyan bergerak dengan cepat. Dalam beberapa menit, mereka telah melewati beberapa ahli yang masuk lebih dulu. Namun, ujung jalur api masih belum terlihat. Ini memang layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang Daosheng elit. Jalur api ini sangat panjang. Sepertinya beberapa orang akan bernasib sial. Xiaoyi tertawa pelan. Hei, bukankah itu kelompok lembah sungai es di depan? Tianhuo Zunze menunjuk ke arah kabut putih di depan. Xiaoyan melirik dan melihat sekelompok besar kabut putih menyelimuti area itu. Di dalamnya,
Beberapa sosok manusia terlihat samar. Xiaoyan mengenali udara dingin itu, Douqi dingin dari lembah sungai es. Saat kelompok Xiaoyan mendekat, Binghe Zunze merasakan keberadaan mereka. Dengan cepat, ia melambaikan lengan bajunya, dan kabut dingin itu berubah menjadi cahaya dingin yang menghilang dari pandangan. Orang-orang yang mengerikan ini, apakah mereka berlari begitu cepat karena takut kita akan menyerang mereka? Xiongjan meremehkan. Xiaoyan tiba-tiba menyadari sesuatu. Jalur api ini adalah jebakan. Jalan di depan kita bukanlah rute sebenarnya menuju reruntuhan. Jika kita terus berjalan, Douqi kita akan habis. Jika jalur api ini bukan jalan masuk yang sebenarnya, di manakah jalan masuk yang sebenarnya? Xiaoyi bertanya. Xiaoyan menatap ke bawah, ke arah lahar merah terang. Jalannya bukan di depan, tapi di bawah. Maksudmu, jalannya di bawah lava? Xiaoyi heran. Pemilik sisa-sisa ini memang licik. Siapa yang akan melompat ke lava tanpa alasan? Tian Huozunze terkejut. Xiaoyan tersenyum. Hei, tidak heran para anggota lembah sungai es terburu-buru. Mereka tidak ingin kita menemukan pintu masuk yang sebenarnya. Dengan api ungu coklat melilit mereka, kelompok Xiaoyan melompat ke lahar merah terang. Setelah tenggelam dalam lahar, kelompok Xiaoyan menemukan diri mereka di jalan batu besar yang luas. Di atas kepala mereka, lahar merah terang membentuk cincin seperti ular piton besar. Cik-cike, memang pantas menjadi peninggalan kuno. Semua orang tertipu, kata Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan bergegas menuju alun-alun di kejauhan. Di sana, mereka menemukan banyak orang yang telah tiba lebih dulu, termasuk suku iblis Phoenix Surgawi dan lembah sungai es. Kemunculan tiba-tiba kelompok Xiaoyan menarik perhatian semua orang. Bing Heizunze mengernyit. Tidak menyangka mereka akan menemukan misteri jalur api secepat itu. Xiaoyan mengabaikan tatapan-tatapan itu. Matanya tertuju pada pintu batu berat di tepi alun-alun. 10 tubuh tegak seperti tombak berdiri di sana. Kulit mereka berwarna perak cerah, mata cekung, dan tanpa ekspresi. Boneka iblis bumi? Xiaoyan bergumam, hatinya terkejut. Begitu kita memasuki aula, masalah menemukan buah bayi jiwa akan diserahkan kepada Zian, kata Xiaoyan. Zian, kamu memiliki persepsi khusus dalam hal menemukan harta karun alam. Akan jauh lebih cepat bagimu untuk mencarinya. Hehe, ini masalah kecil. Serahkan saja padaku, jawab Zian dengan antusias. Xiaoyan tersenyum. Ayo, kita lanjutkan. Dengan langkah pasti, kelompok Xiaoyan bergerak menuju pintu batu berat, siap menghadapi tantangan berikutnya di dalam reruntuhan kuno.